Halo semua, perkenalkan nama saya Lorenzo Kilamedia Astama. Saya sekarang akan melakukan presentasi segmentasi pelanggan menggunakan metode K-means clustering berdasarkan model RFM pada klinik kecantikan. Studi kasus Billy Crown Malang. Pendahuluan, Billy Crown merupakan salah satu klinik kecantikan baru di Malang yang belum menerapkan strategi CRM atau Customer Relationship Management dengan memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap pelanggan. Segmentasi merupakan proses untuk mengetahui karakteristik pelanggan dengan kesamaan tertentu sehingga mempermudah penggalian informasi terkait pelanggan yang profitable. Perilaku bisnis pelanggan dapat dilihat dari regensi atau rentang waktu transaksi terakhir, frekuensi, jumlah transaksi, dan monetary rupiah yang dikeluarkan atau dikenal dengan analisis RFM, resensi, frekuensi, monetary. Salah satu metode pengelompokan yaitu K-means yang dapat digunakan melakukan segmentasi tersebut. Masalah yang ditemukan, Billy Crown adalah satu klinik tergolong yang baru di Malang. Adapun kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan yang optimal guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Akan tetapi muncul beberapa permasalahan pada Billy Crown Malang. Di antaranya ada sekumpulan data transaksi dengan informasi berupa transaksi yang besaran rupiah. Besaran rupiah pembayaran transaksi pelanggan belum diolah secara baik untuk mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan nilai bagi perusahaan. Selain itu, belum adanya pemetaan pelayanan yang menyebabkan penerapan perlakuan yang sama dengan seluruh pelanggan, misalnya dalam hal penentuan promo, pemberian hadiah maupun pelayanan. Proses identifikasi masalah melalui analisis terhadap objek yang ditentukan, yaitu klinik kecantikan Billy Crown berdasarkan objek penelitian yang dalam masalah segmentasi pelanggan. Studi lineatur mencari teori-teori yang relevan terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan, yaitu oleh Adrianto et al. 2011 dan Angelin 2017. Telah dilakukan penelitian terkait segmentasi dengan melibatkan 3 buah variabel, yaitu RFM dan metode segmentasi menggunakan K-means cluster. Pengumpulan data. Jenis data yang diperlukan yaitu data profit klinik kecantikan Billy Crown yang bersifat anonimus atau bukan data kredensial pasien seperti atribut ID, nama, data transaksi pelanggan 6 bulan terakhir tahun 2017, dan preferensi RFM dan data pendukung lainnya. Data selection. Proses data selection pada data untuk memilih variabel preferensi RFM. Variabel frekuensi dihitung dengan menjumlahkan transaksi pelanggan dalam satu periode. Kemungkinan data diubah dapat terlihat pada potongan data pada tabel 1 dan 3. Pre-processing data. Sebelum pre-clustering perlu dilakukan pre-processing data melalui data cleansing, reduksi output, dan transformasi data dengan proses logarithmic untuk mentransformasi rentang nilai tiap variabel menjadi jauh lebih kecil. Normalisasi min max untuk setiap mengubah rentang nilai tiap variabel menjadi 0 sampai dengan 1. Clustering. Proses utama clustering selanjutnya dilakukan secara 3 tahap, yaitu melakukan nilai K dengan metode ELBO secara intuitif. Proses K-means clustering dan yang terakhir adalah uji performa clustering dengan metode hitung manual SSE, tune index, dan connectivity. Input daripada proses ini adalah data pada variabel RFM. Pembuatan visualisasi cluster. Pada tahap visualisasi cluster, hasil script pada software R dimasukkan pada software R queries pada software Power BI. Power BI membantu memvisualisasikan hasil cluster dalam bentuk grafik tiap segmen yang diperoleh pada proses sebelumnya. Selain grafik ditampilkan pada anggota per clusternya, berita informasi hasil analisis yang dilakukan pada tahap sebelumnya. K-means clustering. Hasil dari processing clustering K-means merupakan informasi menunjukkan jumlah anggota clustering titik pusat atau centroid dan nilai performa clustering berdasarkan Witting cluster sum and square. Uji performa SSE. Pada pengujian ini mencari performa setiap jumlah cluster yang disesuaikan dengan
Tentang nilai pada metode ELBO, berikut adalah hasil dari uji performa SSC pada tabel 9. Uji performa CL valid. Uji performa ini hasilnya digunakan yakni dalam nilai jumlah klaster optimal yang paling banyak muncul pada ketiga metode uji performa. Dari data tersebut didapat hasil yang sama besarnya 23 hari atau transaksi terakhir pada bulan Oktober. Rata-rata frekuensi sebanyak 7 kali. Rata-rata monetary sebanyak 1.292.44 rupiah, sedangkan klaster 2 menempati peringkat kedua dengan rata-rata frekuensi sebesar 80 hari atau transaksi yakni pada bulan Agustus rata-rata frekuensi sebanyak 4 kali dan rata-rata monetary sebanyak 688.294 rupiah. Hasil visualisasi dashboard. Hasil visualisasi penelitian menunjukkan bahwa setiap memvisualisasikan keadaan tiap segmentasi digunakan beberapa grafik, diantaranya grafik donat untuk mempresentasikan persentase pelanggan tiap segmen, grafik sketcher untuk mempresentasikan hubungan variabel RFM, grafik bar chart untuk menampilkan jumlah transaksi layanan setiap cluster, label rata-rata variabel RFM, dan box sketcher plot untuk mempresentasikan plot pelanggan pada ketiga variabel. Hasil usability testing. Analisis usability digunakan untuk mengetahui kualitas dashboard yang digunakan. Metode yang digunakan dalam mengukur usability yakni System Usability Scale atau SUS. Kesimpulan, hasil dari metode RFM yakni variabel regency, frekuensi, dan monetary dapat mendeskripsikan profil karakteristik setiap segmen. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan regency untuk mengetahui tentang rentang waktu transaksi terakhir pelanggan, nilai frekuensi untuk mengetahui jumlah transaksi pelanggan, dan monetary untuk mengetahui besaran rupiah dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan layanan di background mana. Metode K-means dalam menjadi satu pilihan dalam menyelesaikan masalah segmentasi pelanggan. Akan tetapi hasil pencarian dari CAD dengan metode ELBO yang dapat dilakukan secara induktif sebelum proses clustering belum sesuai dengan hasil uji performa, yakni uji jumlah clustering pada metode ELBO sebanyak 3, sedangkan hasil uji performa sebanyak 2 dan 5. Dari perbedaan hasil tersebut maka dilakukan clustering ulang sebanyak 2 kali. Sekian dari saya, terima kasih.